warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Octavia, PGSD semester 7 dari STKIP Kusuma Negara. Bintang, saya akan menjelaskan tentang konsep bangun datar. Konsep bangun datar garis, sudut, dan kurva yang disusun oleh saya sendiri, Suci Nur Octavia. Oke, yang pertama, garis. Pengertian dari garis. Garis adalah komponen pembentuk bangun datar dan bangun ruang. Dalam matematika, garis dilambangkan dengan seperti ini. Garis selalu digambarkan sebagai garis lurus yang kedua ujungnya memiliki anak panah. Nah, di sini ada contoh dari garis. Di sini ada garis A dan garis B. Selanjutnya, di bawahnya sifat-sifat garis. Yang pertama, jika diketahui kedua titik sembarang dalam ruang, maka melalui titik itu dapat dibuat satu garis. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tidak terbatas kedua arahnya. Dan yang ketiga, suatu garis mungkin mempunyai banyak nama. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada unsur pembentuk garis adalah ruas garis. Jadi, unsur pembentuk garis sendiri itu adalah ruas garis. Ruas garis merupakan jajaran ruas garis yang saling menyambung membentuk garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi dua buah titik. Ruas garis dilambangkan dengan garis lurus tanpa panah. Misalnya, ruas garis seperti ini, A, B, tanpa tanda panah. Selanjutnya, jenis-jenis garis. Jenis-jenis garis itu ada banyak. Yang pertama, garis bagi atau garis yang membagi sebuah sudut bangun ruang menjadi bagian yang sama besar. Dan yang kedua, garis gerak, garis yang ditarik dari sebuah sudut bangun ruang dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi bagian yang sama. Dan yang C, garis bilangan. Nah, garis bilangan ini yang seperti kita sering dengar ya. Garis bilangan, garis yang setiap titiknya terdapat bilangan atau angka. Yang D, garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila yang pertama terletak pada suatu bangun bidang datar. Yang kedua tidak potong-memotong. Selanjutnya yang E, garis tegak lurus atau garis yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya sudut. Selanjutnya sudut. Sudut adalah pertemuan atau perpotongan dua garis yang dilambangkan dengan lambang sudut. Ya, sudut itu pasti selalu lancip di ujungnya. Nah, sudut merupakan bangun yang bersisi dua dan sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Sisi-sisi sudut terbentuk dari ruas-ruas garis. Titik persekutuannya tersebut titik sudut. Sisi sudut juga disebut kaki sudut. Jika memberi nama sudut, huruf pada titik sudut terdapat di tengah. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya contohnya di sini ada sudut ABC ditulis dengan sudut ABC atau sudut B. Besar suatu sudut adalah ukuran daerah sudut itu. Untuk mengukur daerah sudut dipergunakan satuan sudut. Dalam matematika dikenal 3 macam satuan. Namun yang sering dipakai adalah satuan sudut yang disebut derajat. Oke, selanjutnya macam-macam sudut. Macam-macam sudut. Di sini juga terdapat banyak macam-macam sudut. Yang A, sudut lancip. Sudut lancip, sudut ABC disebut sudut lancip. Besarnya sudut lancip di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, contohnya sudut lancip itu seperti ini. Oke, pasti di sininya di ujungnya pasti selalu lancip. Itu dia dinamakan 90 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut A sama dengan sudut siku-siku yang dinyatakan. Sudut siku-siku itu seperti ini. Ini dinamakan sudut siku-siku. Selanjutnya, oke, sudut tumpul. Sudut tumpul, sudut besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180
azimut adalah sudut pada suatu titik yang menyatakan suatu arah terhadap arah utara yang diukur menurut arah putaran jarum jam. Sudut azimut bisa digunakan dalam menentukan arah. Sepertinya kayak penunjuk arah ya. Misal sudut biasanya dinyatakan dengan 3 angka yang dimulai dari 0, 00 atau sampai 360. Contohnya, A terletak pada jurusan 065 derajat dari B. B terletak pada jurusan 135 derajat dari A. Oke, selanjutnya. Oke. Yang E itu sudut dalam berseberangan. Garis M sejajar garis P, yaitu sudut A dan sudut B adalah sudut-sudut dalam berseberangan atau sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Yang F selanjutnya sudut luar berseberangan. Garis M sejajar garis P, sudut-sudut berseberangan adalah sudut 1 dan sudut 3 atau sama besar sudut sama besar. Besar sudut sama besar. Yang selanjutnya sudut 2 dan sudut 4, besar sudut sama besar. Yang G sudut bertolak belakang. Dua garis yang berpotongan membentuk sudut-sudut yang bertolak belakang. Misalkan sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 2 dan sudut 3 dan sudut 2. Bertolak belakang dengan sudut 4. Sudut-sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Oke, selanjutnya yang H itu ada sudut depresi. Sudut depresi itu sudut pada suatu titik yang diukur terhadap garis horizontal ke suatu arah dan berbeda di bawah garis horizontal. Misalkan sudut A adalah sudut depresi dari A ke B. Yang I sudut evaluasi atau sudut ketinggian. Oke, sudut pada suatu titik yang diukur terhadap garis horizontal ke suatu arah dan berada di atas garis horizontal, yaitu sudut A adalah sudut elevasi dari A ke B. Yang J sudut lurus atau sudut yang besarnya 180 derajat. Oke, sudut lurus itu seperti ini. Dan besarnya itu 180 derajat. Oke, selanjutnya oke, sudut refleks atau sudut yang besarnya 180 derajat, sudut A atau sudut 360 derajat. Oke, selanjutnya kurva. Kurva adalah garis dan ruas garis yang membentuk kurva-kurva sederhana. Kurva dapat digambarkan dengan bermacam-macam bentuk-bentuknya. Bisa teratur, bisa juga tidak teratur. Dikenal ada 4 macam kurva, yaitu yang pertama, kurva tertutup sederhana, kurva tidak tertutup sederhana, kurva tertutup tidak sederhana, kurva tidak tertutup tidak sederhana. Oke, selanjutnya konsep keliling dan luas. Segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh atau terdiri atas segmen garis yang telah membentuk segi banyak dinamakan sisi. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi dinamakan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4. Sisi banyak dengan 5 sisi dinamakan segi 5. Dan begitu seterusnya. Apabila sisi dan sudut segi banyak berukuran sama, segi banyak tersebut dinamakan segi banyak beraturan. Oke, di sini contoh dari segi. Yang pertama, segitiga. Segitiga dia memiliki 3 sisi. Selanjutnya ada segi 4. Segi 4 itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, sisi yang memiliki 5 sisi
beraturan. Segi N beraturan. Yang pertama segi 5 beraturan. Segi 5 seperti diuraikan di atas adalah segi banyak yang memiliki 5 sisi, di mana semua sisinya memiliki panjang yang sama dan seluruh sudutnya sama besar 108 derajat. Selanjutnya, selanjutnya yang kedua di sini ada segi 6 beraturan. Suatu segi 6 beraturan adalah suatu segi 6 dengan panjang sisi dan besar sudut dalam yang sama. Sudut dalam pada segi 6 beraturan adalah 120 derajat. Segi 6 beraturan memiliki 6 simetri garis dan 6 simetri putar. Sejumlah segi 6 dapat disusun bersama-sama dengan cara mempertemukan 3 segi 6 pada masing-masing salah satu sudutnya. Di bawah adalah salah satu contoh dari segi 6. Sarang lebah itu dia juga berbentuk segi 6. Tetapi sarang lebah itu dia berkelompok. Ya, selanjutnya. Sebuah segi N beraturan atau dalam kurung N kurang lebih dari 3 dapat dibuat dari segitiga sama kaki yang kongruen sebanyak N karena luas segi N beraturan adalah N kali luas segitiga sama kaki. Di sini ada rumusnya. L sama dengan N kali L luas segitiga sama kaki. Sementara keliling segi N beraturan adalah A sama dengan N kali S, di mana S adalah panjang sisi segi N beraturan. Itu cara menghitung luas dan keliling segi N beraturan. Selanjutnya, sifat segi N beraturan. Yang pertama, besar sudut pusat pada setiap segitiga. A sama dengan 360 derajat per N. Yang B, besar sudut pada kaki setiap segitiga sama dengan 90 derajat dikurang 180 derajat per N. Yang C, besar sudut tiap sisi sama dengan 2 Y sama dengan 180 derajat dikurang 360 derajat per N. Yang A, segi 5 beraturan. Berdasarkan sifat-sifat segi N beraturan, maka sebuah segi 5 beraturan memiliki. Di sini yang A, sudut pusat A sama dengan 360 derajat per N sama dengan 360 derajat per 5, yaitu hasilnya 72 derajat. Selanjutnya yang B, sudut kaki itu sama dengan 90 derajat dikurang 180 derajat per N sama dengan 90 derajat dikurang 180 derajat per 5 sama dengan 54 derajat. Yang C, sudut sisi sama dengan 180 derajat dikurang 360 derajat dibagi per 5 sama dengan 108. Jadi pernya itu masing-masing dibagi 5. Mau mencari sudut sisi, sudut kaki, sudut pusat itu dibagi 5. Selanjutnya, untuk menghitung luas segi 5 beraturan, gunakan rumus ya. Rumusnya ini ada di bawah. L sama dengan N kali L segitiga sama sisi sama dengan L dikali L segitiga sama sisi. Misalkan kita tinjau segitiga ABC atau lihat pada gambar. Luas segitiga ABC dapat dihitung dengan berbagai rumus. Misalnya rumus seperti di bawah ini. Yang terakhir lingkaran. Lingkaran merupakan bentuk kurva sederhana tertutup yang lain selain segi banyak. Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak
sama dengan